Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ekologi populasi kaitannya dengan genetika dalam pengelolaan perikanan. Nah, berbicara mengenai populasi itu dapat diartikan sebagai sekumpulan individu sejenis yang mendiami suatu wilayah tertentu dan dalam waktu kurun yang tertentu. Nah, mereka mempunyai interaksi dan keterkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, di mana interaksi antar individu dalam populasi itu sendiri. Jadi, konsep populasi itu bisa kita artikan sebagai elemen dalam kunci studi ekologi, biologi evolusi, genetika populasi, dan ilmu sosial. Jadi, di dalam populasi itu terdapat ciri-ciri yang berbeda seperti ukuran, distribusi spasial, struktur demografis, dan karakteristik genetiknya. Berbicara mengenai parameter utama populasi, yang pertama itu ada natalitas. Nah, natalitas itu mengacu pada tingkat lahirnya individu baru dalam populasi selama suatu periode waktu tertentu. Ini mencakup jumlah individu yang lahir, hidup, atau kelahiran dalam populasi. Nah, tingkat natalitas ini sangat mempengaruhi pertumbuhan di dalam populasi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada mortalitas. Nah, mortalitas sendiri itu merujuk pada tingkat kematian individu dalam populasi selama satu periode tertentu. Nah, ini mencakup jumlah individu yang meninggal di dalam populasi. Tingkat mortalitas ini juga memainkan peran kunci dalam mengatur ukuran dan struktur populasi. Ketika tingkat natalitas lebih tinggi daripada tingkat mortalitas, populasi akan mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, jika tingkat mortalitas itu lebih tinggi dari tingkat natalitas, maka populasi akan mengalami penurunan. Nah, berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran populasi. Yang pertama adalah distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran populasi, di mana sumber daya ini dapat mencakup air, makanan, tempat berlindung, lahan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada perilaku sosial. Perilaku sosial ini memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengaturan populasi. Beberapa cara di mana perilaku sosial mempengaruhi penyebaran populasi meliputi yang pertama itu ada migrasi, di mana perilaku sosial dapat mempengaruhi keputusan individu atau kelompok untuk berimigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, ada pemukiman dan urbanisasi. Nah, perilaku sosial juga mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok memilih tempat tinggal. Lalu yang ketiga, ada interaksi sosial. Pola interaksi sosial termasuk kontak antar individu dan kelompok dapat mempengaruhi penyebaran ideologi. Hal ini mempengaruhi kesehatan dan dinamika populasi secara keseluruhan. Nah, berikutnya itu interaksi organisme. Interaksi organisme baik antara individu dari spesies yang sama maupun antara individu dari spesies yang berbeda itu memainkan peran penting dalam penyebaran populasi. Nah, beberapa cara di mana interaksi organisme mempengaruhi penyebaran populasi meliputi yang pertama ada persaingan. Persaingan antar individu dari spesies yang sama untuk sumber daya. Lalu yang kedua adalah predasi. Interaksi antara predator dan mangsa mempengaruhi populasi kedua spesies tersebut. Lalu ada simbiosis. Hubungan simbiotik seperti mutualisme, parasitisme, dan komensalisme antara spesies dapat mempengaruhi penyebaran dari keberlangsungannya populasi. Yang keempat ada kompetisi antar spesies, di mana persaingan untuk sumber daya antar spesies juga memainkan peran dalam penyebaran populasi. Selanjutnya yaitu pola penyebaran. Nah, di mana pola penyebaran ini juga merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi penyebaran populasi. Pola penyebaran ini mencerminkan cara individu dalam suatu populasi mendistribusikan diri mereka di dalam suatu area atau habitat. Nah, di mana terdapat 3 pola penyebaran utama. Yang pertama, pola penyebaran acak atau random distribution. Pada pola penyebaran acak ini, individu-individu tersebar secara acak di seluruh area yang tersedia. Lalu yang kedua itu ada pola penyebaran atau seragam, di mana uniform distribution. Pada pola penyeragam seragam ini, individu tersebar secara merata di seluruh area yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah pola penyebaran cluster atau complete distribution. Pada pola penyebaran cluster ini, individu-individu cenderung berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil atau klaster-klaster tertentu.
Baik, selanjutnya yaitu faktor kepadatan, di mana juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyebaran dari adanya populasi. Nah, kepadatan populasi itu mempengaruhi dinamika populasi secara signifikan, di mana kepadatan populasi itu mengacu pada jumlah individu dari satu spesies yang ditempatkan pada suatu wilayah atau ruang tertentu. Pengaruh kepadatan populasi terhadap penyebaran ini meliputi penyebaran ruang, kompetisi, penyakit, dan parasit. Yang terakhir adalah oksigen terlarut. Nah, oksigen terlarut adalah parameter penting dalam ekologi akuatik yang dapat mempengaruhi penyebaran populasi. Seperti penyediaan oksigen yang cukup dalam air sangat vital untuk kelangsungan hidup reproduksi organisme. Selanjutnya ada analisis genetik. Nah, di mana analisis genetik ini mempunyai banyak manfaat bagi pengelolaan perikanan, khususnya dalam bidang perikanan. Nah, di mana terutama dalam penyediaan alat, yaitu memungkinkan identifikasi spesimen dan penilaian struktur stok yang sangat jelas. Nah, di mana terdapat 3 alat genetik yang umum digunakan, yaitu alozim, DNA mitokondria, dan mikrosatelit, yang dimana mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus diingat, terutama ketika kita menafsirkan data frekuensi gen yang dikumpulkan untuk penelitian stok ke depannya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, terdapat 3 alat genetik umum yang digunakan. Yang pertama itu ada alozim, di mana alozim ini ialah salah satu bentuk alternatif dari berbagai cara yang digunakan dari suatu gen atau lokasi genetik yang terdapat pada lokasi yang sama di dalam pola penyebarannya. Lalu yang kedua adalah ada DNA mitokondria, di mana DNA mitokondria ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat materi genetik yang terdapat di dalam mitokondria serta untuk melihat struktur sel dalam mereproduksi energi. Selanjutnya ada mikrosatelit yang merupakan segmen-segmen pendek dari DNA yang terdiri dari pengulangan sesederhana 2 hingga 6 nukleotid. Selanjutnya yaitu ada identifikasi spesimen dan spesies. Nah, di mana sebelum kita mengidentifikasi spesimen dan spesies ini, kita harus melihat dulu persyaratan pengelolaan perikanan yang efektif bagi identifikasi, karena data tangkapan itu dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran biomassa untuk spesies yang akan dikelola. Spesies perlu dipasarkan dengan benar agar dapat menarik minat masyarakat, serta identifikasi diperlukan untuk tujuan konservasi. Nah, berbicara mengenai metode genetika molekuler. Metode genetika molekuler itu merupakan seperangkat teknik dan pendekatan yang digunakan untuk memahami beberapa struktur, fungsi, interaksi molekuler materi genetik seperti DNA, RNA, dan protein. Nah, teknik ini penting dalam biologi molekuler, genetika, bioteknologi, dan banyak bidang lainnya. Nah, berikut itu ada beberapa metode yang akan saya paparkan, seperti PCR atau polymer chain reaction, di mana teknik ini digunakan untuk membuat salinan banyak DNA. Lalu yang kedua ada sequencing atau teknik sequencing digunakan untuk menentukan urutan nukleotida. Yang ketiga ada gel extrophresis, dan di mana metode ini memisahkan molekul-molekul DNA dan RNA. Oke, materi selanjutnya itu mengenai struktur stok. Nah, struktur stok ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu adalah struktur populasi tidak tersedia, di mana dalam hal ini kestrukturan populasi itu sudah tidak bisa menempatkan tempat yang lebih untuk menyebarluaskan populasi. Kedua adalah melintasi batas pengelolaan, di mana batas yang seharusnya tidak boleh dilewati untuk penyebaran populasi namun dipaksakan untuk dilewati, sehingga hal itu tidak bisa terjadi dalam struktur stok. Yang ketiga, tidak layak secara ekonomi. Nah, di sini itu dapat kita ketahui bahwa struktur stoknya itu sudah sampai di situ dan tidak bisa lagi dilanjutkan karena sudah tidak layak secara ekonomi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ekologi populasi dan kaitannya dengan genetika pengelolaan perikanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.